kenapa kita harus positif. Kita ambil contoh ketika kita sakit, kita hanya sehat aja bilang. Mindsetnya kita akan selalu positif namanya. Kalau gimana kabarnya? Aduh gering, aduh nggak punya uang, pasti nggak punya uang. Nah, ini maka di sini kita akan sampaikan bahwa budaya positif ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, orang tua dan anak-anak. Nah, budaya positif itu apa sih? Budaya positif di sekolah dan nilai keyakinan. Nah, ini yang paling penting adalah keyakinan kita, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Jadi guru adalah tempat kontrol anak-anak dalam kegiatan di sekolah. Tapi kita upayakan di sini yang digarisbawahi adalah agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi berpihak kepada murid. Sekarang sudah mulai nih kurikulum Merdeka sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang berpusat pada murid. Oke. Materi pemahaman hari ini adalah disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ini yang akan kita bahas. Kemudian keyakinan kelas kita sebetulnya sudah ada, tapi kita dalam bentuk biasanya peraturan anak ini dan seterusnya. Nah, ini seperti apa nanti keyakinan kelas? Apakah keyakinan kelas yang kita sudah buat sudah sesuai dengan kaidah-kaidah di sini? Yang kemudian kebutuhan dasar manusia dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Nah, ini yang harus kita rubah. Mindset kita yang harus kita rubah. Jangan sampai ketika kita menjadi guru, tapi lebih banyak masih seperti dulu. Kitalah sebagai sentral utama informasi segalanya. Kemudian ilusi guru mengontrol semua murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini masih mindset yang kita selama ini kita pegang. Kemudian berikutnya, nah ini disiplin positif. Teori kontrolnya adalah pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun anak, murid nggak bisa dikontrol sama kita, tapi mereka lah yang bisa kontrol anak-anak. Apa namanya, carbuk gitu ya, cari muka. Mereka pasti ada tujuannya pasti ada. Kemudian model berpikir, realitas dan seterusnya. Nah, ini dari bagan ini bahwa yang harus kita positifkan adalah mindset kita. Jangan sampai kita punya pikiran yang selalu negatif. Contohin lah, kalau ditanya punya uang gak punya, aduh boro-boro. Nah, ini akan seperti itu nantinya. Mindsetnya akan terus lemah. Oke. Yang pertama adalah apa makna disiplin di sini? Pertama, sebetulnya hukuman itu nanti akan ada efeknya. Kadang-kadang contoh banyak kejadian anak sekolah sekarang ngajak berantem. Baru-baru ini viral tuh, anak sekolah ngajak berantem. Orang tuanya marah-marah, bahkan ada yang sampai ibu dipenjarakan oleh orang tuanya. Ini akibat dari apa? Biasanya dari sini awalnya. Mereka dikasih hukuman tadi, tapi orang tua kadang-kadang tidak menerima, termasuk anak pun kadang-kadang tidak menerima. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapat semangat bukan muncul dari dirinya, tapi dari luar. Nah, untuk menghargai diri sendiri, nah ini yang penting nih. Jadi motivasinya dari internal, dari anak. Kalau dari luar, ketika kontrolnya hilang, ya nggak muncul lagi gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk. Jadi sebetulnya diberi hadiah atau dihukum sama efeknya, tapi hasilnya tetap bukan dari dirinya. Pengaruh jangka pendeknya ada. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurai ketepatan, ini juga ada. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Sebenarnya menang penghargaan ya. Berani ke depan aja, yang penting berani ke depan. Kadang-kadang kan anak, berani ke depan gitu. Jadi ini menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Padanya yang penting aku ke depan, aku tampil. Tapi kalau muncul dari dalam dirinya, insya Allah akan hasilnya bagus.
Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalamnya. Jadi bukan dari keinginan sendiri, tapi keinginan yang menang hadiah. Nah, kemudian bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat bahwa beberapa beri pengakuan secara khusus. Kemudian secara pribadi, personal tadi disentuh. Ini kan masih anak-anak, kecuali sudah kelas atas, ini agak riskan. Kemudian beri pengakuan kepada murid atau bergantian semua murid. Nah, ini bagus nih kelompok ini. Jadi ada semacam nanti dia akan muncul nih. Beri pengakuan secara konsisten. Nah ini yang agak susah. Kadang-kadang orangnya semangat di awal, tengah-tengah konsisten ini yang agak sulit. Kemudian fokus pada proses. Jadi bukan hasil. Oh budak supaya pintar kumaha. Tetap prosesnya dijalankan. Kalau nyontek, walaupun ininya gede kan efeknya jelek. Kecil tapi hasil prosesnya dijalankan, insya Allah lama-lama akan menghasilkan yang bagus. Oke, contoh pengakuan. Contohnya nih, misalkan pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya. Rasa yang berikutnya saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman. Ini adalah kegiatan atau pengakuan terhadap anak secara verbal. Kemudian tindakan guru. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nah ini yang kita buat nih. Contoh kelas Bu Mariah nih. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah kira-kira apa namanya? Hukuman atau konsekuensi itu? Ini hukuman. Bu Mariah kita nulis ya. Kita nulis konsekuensi. Dia melakukan sesuatu berarti harus bertanggung jawab. Ada konsekuensi yang dia lakukan ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi karena ketika dia melakukan kesalahan dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Kemudian disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi kalau yang tadi hukum bedanya. Oke, lanjut. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kayak tadi, menulis banyak, push up, lari. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Harus ikut, ya kan? Wah, Sion ya sini hukum ya, hukum Pak Samsul ya. Wah, begitu. Oh, Sion dihukum ke Bu Yeni. Nah ini, itu pasti dipaksa. Kemudian kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri tadi, nulis capek banyak, lari itu pada pasti tuh. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ketika dia terlambat, maka dia tahu konsekuensinya harus apa. Tidak usah lagi disuruh oleh guru. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini kalau dihukum, anak kadang-kadang ditanya, kamu nggak ngisi ya? Ngerjain kok. Jadi berbohong dia. Karena apa? Takut dihukum. Tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ketika saya tidak mengerjakan PR, otomatis konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out ya. Oke. Nah ini yang berikutnya restitusi. Ini mungkin bahasa ini saya sendiri baru mendengarkan bahasa restitusi ketika mengikuti CGP. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini yang paling penting. Anak itu ketika melakukan kesalahan, dia mau memperbaiki kesalahannya. Sehingga mereka tidak bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi dia mencari jalan keluarnya sebenarnya. Kemudian murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya. Lanjut. Nah ini tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah kalau hukuman itu berakibat negatif. Konsekuensi netral. Kadang-kadang dia bisa baik, kadang-kadang dia bisa buruk, mungkin negatif. Tapi kalau restitusi itu akan menghasilkan yang positif. Kita ambil contoh. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi dia memilih. Ketika dia melakukan kesalahan, silakan mau dibersihkan. Jadi dia tidak merasa, oh pasti
oh ya karena saya bersalah, maka saya harus bersihkan. Oke. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh gini, anak melakukan kesalahan, gurunya nanya, Bapak juga sebetulnya pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kalau dihukum kan, kamu ini itu dihukum. Kalau konsekuensi, ya kamu menumpahkan berarti kamu harus memberikan itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi lebih kepada dia lembut. Bapak juga seorang yang pernah melakukan kesalahan dulu. Ketika kesalahan itu saya lakukan, maka ada yang harus kita lakukan. Ini ada bahasa-bahasa yang lebih anak itu dihargai ketimbang dihukum atau ada konsekuensi tadi ya. Nah, yang kita buat sekarang itu adalah biasanya tentang aturan sekolah. Bu Mari menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Rasa ingin penguasaan. Yang ketiga, manusia itu dasarnya ingin senang. Dalam kondisi apapun kesenangan. Nah, yang paling ini adalah ini. Anak-anak terutama ingin apa? Bebas. Usah ada aturan dah. Penting mana ya? Saya nyusahin kamu enggak, minta makan dari kamu enggak. Nah, ini biasanya muncul bahasa-bahasa itu dari sini. Untuk apa ini? Untuk bertahan hidup. Ini sifat dasar manusia. Nah, 5 posisi kontrol, penghukum. Kita lanjut aja, jangan terlalu banyak. Nah, tugasnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kadang-kadang lebih bahasanya menghukum anak. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak. Itu oleh teman-teman biasanya. Apa yang kamu mendapatkan stiker dan seterusnya itu pemantau. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini yang kita akan pertama, ketika anak melakukan kesalahan, yang harus kita tanya adalah validasi dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh tadi, anak terlambat. Yang perlu kita tanya. Kemudian, validasi kebutuhannya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Nah, ini apa sih validasi? Validasi membantu murid menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga. Apa sih dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berindah dengan orang lain? Nah, ketika kita sudah validasi, akhirnya kita tanya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa yang sudah kita sepakati? Jadi membuat aturannya jangan dibikin oleh kita, tapi disepakati dengan anak-anak nih. Kemarin saya sudah melakukan tuh. Yang muncul dari mereka, oh iya. Jadi dia dasar punya keyakinan dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Saya kira cukup. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah mau mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ke depan kita dalam membuat kesepakatan kelas, dalam membuat keyakinan kelas, kita sepakati bersama, jangan sampai anak merasa terhukum, anak merasa bersalah, guru juga tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa dendam terhadap guru-guru, tapi mereka merasa ayo kita sama-sama. Ketika sepakati bersama, insya Allah kelas kita, sekolah kita akan lebih maju. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru dan para orang murid yang hadir hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.